Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Difta, ayo silakan masuk Difta. Oke Difta, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sebelum kita diskusi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dalam hati dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Ya, Difta kabarnya baik? Baik. Oke. Orang tua di rumah gimana? Alhamdulillah semuanya baik. Semuanya baik. Oke, syukur ya. Kalau teman-teman di kelas? Kurang baik. Kurang baik ya. Oke, bisa dijelaskan ke Ibu kurang baiknya seperti apa, Difta? Ini loh Bu, kalau di kelas juga ngerasa sendiri, nggak dirangkul sama teman-teman, terus merasa dikucilkan, kayak nggak dianggap aja di kelas. Oke. Nah, kemudian di dalam kegiatan hari ini kan kita akan diskusi ya, di mana diskusi ini ada beberapa asas yang kita sepakati ya. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, di mana yang Difta sampaikan ke Ibu itu semuanya akan Ibu simpan dan tidak akan Ibu beritahukan kepada siapapun. Difta percaya pada Ibu? Percaya. Oke. Tujuan dari pertemuan hari ini ya, yaitu tujuannya itu adalah Ibu akan membantu Difta sebagai konselor Ibu sebagai konselor untuk mendapatkan tingkah laku baru. Ya, tingkah laku baru di sini berarti apa? Berarti Difta bisa merubah perilaku bermasalah yang Difta alami selama ini agar bisa diselesaikan ya. Oke. Dan harapannya dari tingkah laku baru itu adalah muncul tingkah laku yang mengalami perubahan yang positif pada diri Difta. Ya. Oke, bisa kita mulai ya? Bisa. Oke, baik. Nah, sesuai kesepakatan kemarin, kita hari ini ketemu kembali Difta ya sama Ibu. Ya. Kita sharing-sharing di sini. Tadi berarti di kelas Difta merasa sendiri, merasa tidak ditemani, tidak dirangkul oleh teman-teman. Tahu alasannya nggak, Difta? Kayaknya tuh gara-gara Difta nggak suka ngumpulin tugas, terus nggak tahu kayak gimana lagi, soalnya dijauhin terus kayak sendiri, dikucilkan, dibully. Oh gitu, berarti karena Difta jarang ngumpulin tugas, kemudian mungkin anak-anak jadi kurang suka sama Difta, begitu maksudnya? Iya betul. Oke, kesepakatan di awal ya kemarin kan kita mau merubah perilaku yang mungkin menurut Difta itu bermasalah dan akan dirubah oleh Difta, pengen diperbaiki lagi. Nah, di sini ada lembar self monitoring, yaitu pemantauan diri. Pemantauan diri Difta selama 3 hari kemarin ya. Iya. Berarti untuk hari ini kita bahas self monitoring atau pemantauan diri Difta selama di rumah, kegiatan atau aktivitas Difta selama di rumah dari Difta bangun tidur sampai Difta tidur kembali ya. Iya. Nah, sekarang coba Difta bacakan atau ini kita bahas bareng-bareng, kita diskusikan bersama ya, Dif. Oke. Hari Senin kita bangun jam setengah 7, terus jam 7 berangkat ke sekolah, jam setengah 8 belajar di sekolah, jam setengah 8 sampai jam setengah 4 itu mengikuti KBM. Iya. Jam 4-nya sampai udah pulang tuh sampai di rumah. Ya. Jam 5-nya mandi istirahat sebentar, terus jam 6 sampai jam 7 sholat maghrib dan sholat isya. Jam 7 sampai jam 9 kita biasanya main game, terus habis main game biasanya main keluar rumah nongkrong sama teman-teman, pulang-pulang jam 12 terus tidur. Oke, berarti nyampe di rumah itu jam 12 malam Iya. Difta ya. Kemudian ayo kita diskusikan perilaku bermasalah yang mana sih yang akan diubah atau akan diperbaiki oleh Difta. Ini obrolan kita hari ini, kita berarti setelah self monitoring yang kemarin Ibu tugaskan ke Difta, kita akan melanjutkan lembar self control ya. Dimana self control ini kita akan mengontrol perilaku yang bermasalah tadi yang ada di self monitoring, kemudian akan kita filter kembali ya, akan kita filter mana sih permasalahan yang sebenarnya yang bermasalah yang membuat nilai Difta sampai ada 8 mata pelajaran yang tidak tuntas ya. Betul begitu, Difta ya? Sebetulnya kan dari permasalahan yang tadi Difta alami, 8 mata pelajaran yang tidak tuntas itu karena Difta
Ibu lihat ya, sepertinya coba kita simak lagi, kita lihat lagi dari aktivitas tersebut ada aktivitas belajarnya tidak, Difta? Tidak ada. Oh, tidak ada aktivitas belajar. Tidak ada. Oke. Berarti di rumah jarang belajar. Iya, jarang. Jarang. Mengerjakan tugas juga Jarang. jarang. Lalu kalau ada tugas akhirnya tidak dikumpulkan, begitu. Ya, tidak dikumpulkan ke guru mata pelajarannya sesuai dengan target yang harus yang sudah disepakati atau waktu yang sudah ditentukan oleh guru mata pelajaran di kelas. Pelajaran apa aja sih, Div? Pelajaran biasanya sih pelajaran matematika, Inggris, PKWU, LBP. Dari perilaku itu, berarti Difta sering menunda-nunda tugas atau prokrastinasi akademik. Penyebab dari permasalahan itu menurut Difta sendiri apa? Saya kurang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Terus juga kayak nggak peduli sama tugas. Oke, berarti di situ yang Difta sampaikan tadi, Difta kurang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, dalam belajar. Penyebab dari mata pelajaran tadi belum tuntas, apa yang Difta rasakan dari mata pelajaran tadi yang belum tuntas di kelas? Yang pertama itu malu, terus yang kedua tuh kalau kelompok tuh kayak nggak ada yang mau kelompok sama Dita. Yang ketiganya tuh kayak pas pembagian rapot tuh kita nggak dapet rapot, nggak dibagiin. Oke, berarti Difta makanya tadi sempat dikucilkan di kelas ya sama Iya. teman-teman, karena memang teman-teman itu menganggap Difta itu nggak mau kelompokan sama Difta gitu ya, karena mungkin tadi yang Difta sampaikan, Difta itu kurang bertanggung jawab ketika mengerjakan tugas, jadinya teman-teman itu nggak ada yang mau kelompokan sama Difta ya. Oke, dan saat bagi rapot juga Difta tidak mendapatkan rapot Iya, ya. tidak benar. Oke, jadi dari peristiwa itu tidak mendapatkan rapot, gimana respon orang tua di rumah? Ya kayak marah, terus kayak kecewa banget gara-gara mungkin Alifnya kurang kurang mungkin Alifnya kurang semangat dalam belajar. Oke, jadi orang tua marah ya ketika Difta tidak dapat rapot di kelas saat pembagian rapot. Oke, nah dari situ apakah Difta pengen merubah semua itu? Pengen banget. Pengen banget ya. Tadi sudah Difta tuliskan di sini adalah self monitoring atau pemantauan diri. Di mana pemantauan diri di sini Difta ada beberapa perilaku bermasalah ya yang sudah Difta tuliskan, yang sudah Difta gambarkan di sini, sudah diceritakan di sini. Kemudian ayo kita tarik ya, yang bermasalahnya itu perilaku yang mana ya. Kemudian perilaku itu seharusnya seperti apa, baiknya seperti apa, agar permasalahan yang Difta alami ini tidak terulang kembali ya. Nah, kemudian ayo kita tarik nih dengan self control ya. Self control di sini itu adalah perilaku yang mengontrol Difta atau perilaku yang bermasalah yang Difta alami, di mana ada target di sini, target yang harus Difta capai ya, ada target yang harus Difta capai. Dan sekarang Difta coba tuliskan di sini perilaku yang tadi bermasalah di sini, Difta tulis di sini. Kalau di sini kan tadi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau yang di self monitoring itu hanya perilaku yang bermasalahnya saja ya. Bisa dipahami Difta? Bisa. Nah, oke, silakan boleh dituliskan dulu ya. Udah, Bu. Oh, oke, udah selesai. Ayo kita bahas ya. Nah, sekarang Difta bacakan. Coba hari Senin Difta. Hari Senin tuh yang bermasalah tuh main game. Terus targetnya yang harus dicapai itu mengerjakan tugas. Terus jam 9 tuh main ke rumah, kan seharusnya istirahat di rumah Ya, main keluar ya, nongkrong gitu Iya. sama teman-teman. sama teman-teman. Oke, lanjut Difta. Kalau Ibu lihat atau Ibu perhatikan di sini ya, berarti Difta itu punya kegiatan di luar ya, selain kegiatan di sekolah ya. Tadi kegiatan hadroh di sini ya. Itu setiap minggunya itu memang ada latihan, Dif. Ada Dalam seminggu berapa kali Difta? bisa 1 sampai 2 kali. Oh, 1 sampai 2 kali. Oke. Apakah di sini Difta bisa membagi waktu antara hadroh dan belajar? Kayaknya sih nggak bisa kayaknya. Oh, nggak bisa. Oke. Sip. Nggak bisa membagi waktu antara kegiatan di luar dan juga kegiatan belajar. Tapi menurut Difta sendiri ya, kegiatan yang paling penting itu di apa? Di hadroh Hmm. sama
belajar. Belajar. Ya. Antara itu misalkan Difta harus milih nih, Difta milih belajar atau milih main hadroh? Belajar. Oke ya, seharusnya seperti itu ya. Seharusnya. Tapi selama ini sudah Difta lakukan belum? Belum ya. Nah, itulah dari target yang seharusnya ayo kita rubah perilaku yang bermasalahnya itu di mana kan sudah terlihat ya Difta ya. Sehingga Difta melalaikan tugas, tidak bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Begitu. Difta kan tadi rencananya Difta itu setelah bertemu dengan ibu, Difta sudah bisa mengubah perilaku Difta, kemudian bisa juga mengerjakan tugas-tugas sehingga tidak ada mata pelajaran yang di bawah KKM kembali. Nah, setelah itu yang namanya perubahan itu kan tidak bisa instan mungkin ya. Difta ya tidak bisa instan, tetapi ketika dari Diftanya sendiri ada niat untuk berubah, maka itu semua pasti bisa. Ya, di sini ada self reinforcement atau penguatan diri. Dimana ketika Difta bisa mengubah perilaku Difta yang tadi bermasalah, Difta akan memberikan hadiah atau reward untuk diri Difta sendiri. Sebaliknya, jika Difta tidak bisa merubah perilaku tadi yang target seharusnya itu, maka Difta akan memberikan hukuman atau punishment. Ya, sekarang Difta tuliskan perilaku bermasalahnya apa. Kemudian kalau bisa dirubah mau ngasih hadiah apa di sini? Ya. Oke. Silakan ditulis dulu perilaku yang bermasalahnya. Nah, untuk hadiahnya di sini bagaimana terserah Difta ya. Mau ngasih hadiah apa nih kalau aku bisa ngerubah perilaku bermasalah saya gitu. Ya, bebas jadi hadiahnya. Hukumannya juga bebas. Gimana sih hukuman yang buat Difta itu jadi jera agar itu tidak terulang kembali? Begitu ya. Silakan ditulis dulu. Apakah Difta ingin merubahnya? Ingin. Ya, oke. Kemudian keputusan bijak apa yang Difta ingin merubah diri Difta sendiri? Difta pengen bisa mendapatkan nilai yang bagus, terus bisa masuk 3 besar, sama pengen merubah cara belajarnya, ya kayak gitulah. Oke, jadi Difta pengen tidak ada lagi nilai mata pelajaran yang tidak tuntas ya. Iya. Bahkan Difta juga pengen punya peringkat ya di kelas ya, ya minimal 3 peringkat di kelas gitu ya. Oke. Nah, di sini tadi ada beberapa target yang harus Difta lakukan untuk perubahan diri Difta sendiri. Ibu rasa target di sini bisa Difta lakukan ya, bisa Difta lakukan agar Difta bisa mengubah perilaku bermasalah Difta, dan juga Difta bisa mencapai harapan untuk diri Difta sendiri tadi ya. Harapannya itu tadi bisa mengubah perilaku, kemudian bisa mendapatkan hadiah dari diri Difta, dan kalau tidak bisa mengubah akan mendapatkan hukuman gitu ya. Oke, setelah mengikuti kegiatan ini ataupun setelah kita ngobrol, setelah kita diskusi, bagaimana perasaan Difta? Alhamdulillah sudah lumayan lega, sekarang sudah tenang, kayak merasa sudah tidak ada terbebani lagi. Oke. Setelah itu, Ibu juga pasti akan selalu memantau Difta ya, perkembangan Difta untuk kedepannya, apakah Difta masih ada beberapa nilai yang belum tuntas, ataukah mungkin nanti harapan Ibu ke depannya Difta sudah semua nilai mata pelajarannya itu sudah tuntas dan Difta tidak lagi menunda-nunda tugas ya, dan juga Difta sudah bisa bertanggung jawab dengan diri Difta sendiri, yaitu tugas Difta sebagai pelajar, yaitu belajar begitu ya. Oke, mungkin ada lagi yang akan disampaikan ke Ibu Difta? Tidak ada lagi, Bu. Tadi sudah dilakukan semua. Sudah cukup? Sudah. Ya, oke.
Oke, ya udah kalau memang seperti itu, sebelum diakhiri, Difta isi dulu ya lembar kepuasan konseling individu ya. Coba Difta diisi dulu. Isi dulu. Udah? Oke, makasih ya Difta ya. Oke, karena pertemuan kita pada hari ini sudah selesai, Ibu sampaikan terima kasih ya Difta ya. Kita sudah diskusi kembali untuk melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, diskusi kita yang sebelumnya, dan untuk pulang di rumah hati-hati ya. Ya, oke. Terima kasih Difta ya.